Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, yang mana tatkala seorang hamba berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka sebuah keniscayaan ia dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak dapat dihitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi kita, qudwatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mentelaah, kita akan mengkaji salah satu bab yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekhul Imam An-Nawawi. Ini kitab yang cukup sangat fenomenal Bapak Ibu sekalian ya, yang dibahas di berbagai macam tempat dan belahan dunia. Insyaallah kita akan membahas pada kali ini pada bab ke-47, babu alamatu hubbillahi ta'ala lil 'abdi wal hathu 'ala at-takhalluqi biha was-sa'yu fiha was-sa'yu fi tahsiliha. Bab tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita awali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Al-Imam An-Nawawi menamai bab pada bait ini, pada judul ini dengan babu alamat, atau bab judul atau tanda-tanda? Kenapa tidak langsung disebutkan babu hubbillahi ta'ala? Kenapa disebutkan babu alamatu hubbillah? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama juga menjelaskan, kenapa dinamakan babu alamat atau tanda-tanda? Karena ada suatu kaum, ada sebuah kelompok, ada sekumpulan manusia yang mengaku sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Itu tercantum dalam surat Al-An'am Bapak Ibu, ayat ke-18. Silahkan kalau ingin ditampilkan. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara, itu Nasrani, itu mereka berkata, nahnu abna'ullah. Orang Nasrani berkata, sungguhnya kami ini adalah anak-anak Allah. Wa ahibba'uh. Dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah ini adalah pengakuan sepihak dari kaum Bani Israel dan orang-orang Nasrani. Dan dalam Al-Quran juga langsung dibantah, jikalau kalian memang sebuah kaum yang sangat dicintai, qul falima yu'azzibukum bizunubikum, lalu mengapa kalian diazab karena dosa-dosa kalian? Apa azab mereka Bapak Ibu sekalian kepada Bani Israel? Itu tercantum juga pada surat yang sama ayat ke-60.
Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Mereka itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi al-qiradah, kera-kera, wal khanazir, jamak dari khinzir. Jadi karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sekumpulan kera-kera dan sekumpulan babi-babi. Nauzubillah min dzalik. Dan dinamakan babu alamat, tanda-tanda, itu menjelaskan bahwa kecintaan Allah itu tidak bisa diraih dengan pengakuan sepihak. Na'udzubillah, apalagi bangsa Yahudi ini mengaku-ngaku sebagai sya'bullahil mukhtar, golongan Allah yang terpilih, sehingga mereka itu mempunyai mindset bahwa seluruh manusia yang diciptakan setelahnya itu dijadikan atau diciptakan untuk melayani mereka. Jadi mereka merasa menjadi bangsa yang paling superior. Ini salah satu alasan atau satu-satunya alasan kenapa bab ini dinamakan babu alamat. Tanda-tanda hubbillah, tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama seperti pada bab-bab sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala selalu melampirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bab-babnya dan juga haditsun nabawi, hadis-hadis Nabi. Ayat pertama pada bab ini adalah surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini kalimat di sini kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai mereka, mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kalian lakukan. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut ulama tafsir, ayat ini dinamakan ayatul imtihan. Imtihan itu bermakna ikhtibar atau ujian. Ayat yang ditujukan kepada kaum mukmin agar diuji apakah kecintaan mereka kepada Allah itu benar atau hanya sekedar pengakuan semata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling tahu apa yang Allah cintai. Nabi yang paling tahu apa yang Allah sukai. Makanya di sini tertulis kalimat fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad dari segala perilakunya dan perkataan beliau. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau terkenal dengan karya beliau Tafsir As-Sa'di, salah seorang pakar hadis, ahli hadis pada abad ke-14. Beliau menyatakan dalam tafsirnya, di antara konsekuensi kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah bahwa dia harus siap mengikuti Rasulnya dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulnya, baik itu lahir maupun batin, perkataan, perbuatan, dan seluruh kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau mengatakan, di antara konsekuensi kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah hamba tersebut harus lebih banyak mengenal Rabb-Nya. Bapak Ibu sekalian yang kita cinta, yang kita hormati, tatkala kita menyenangi seseorang, Bapak Ibu,
kita sangat ngefans nih sama orang tersebut, sama ustadz tersebut, sama syekh tersebut, maka tentu kita sangat ingin mencari tahu siapa syekh ini, di mana lahirnya, apa latar belakang keluarganya, di mana beliau memperdalam ilmu agamanya. Tentu hal tersebut akan kita lakukan. Begitu juga analoginya pada kecintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka tatkala ia sangat cinta kepada Rabb-Nya, ia akan lebih sering mengingat Rabb-Nya tersebut. Ia akan lebih sering melaksanakan apa yang Rabb-Nya tersebut senangi, sehingga Rabb-Nya juga akan cinta kepadanya. Dalam tafsir As-Sa'di juga dikatakan, di antara kecintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan tanpa mengenal sangatlah kurang, bahkan tidak ada atau tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dikatakan, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku, ikutilah apa yang aku contohkan. Itu menjelaskan bahwa kebalikan dari cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya, Allah juga mencintai Rabb-Nya yang senantiasa mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diikuti oleh seorang hamba tersebut, yang diikutinya dari nabinya. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan, tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah hamba tersebut senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan pada potongan kalimat, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Nah, ini masih saling berkaitan Bapak Ibu ya. Ketika Allah mencintai hambanya tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan sangat mudah mengampuni hambanya tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jika kita analogikan, ketika kita mencintai sesuatu, ketika kita menyayangi sesuatu, contohnya anak kita, maka tatkala anak kita berbuat salah, maka kita kan sangat mudah untuk memaafkannya. Karena itu efek dari kecintaan kita kepada anak kita. Tatkala ia berbuat salah, kita akan lebih mudah untuk memaafkannya. Begitu juga dengan Allah, ketika Allah mencintai hambanya, Allah mencintai hambanya tersebut yang senantiasa mengikuti sunnah nabinya, maka Allah akan lebih mudah mengampuni hamba tersebut. Maka di sini dikatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada ayat kedua Al-Imam An-Nawawi juga mencantumkan ayat pada surat Al-Maidah ayat ke-54. Ayat ini juga masih berkaitan dengan babu alamatu hubbillahi ta'ala, masih berkaitan dengan tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Ulama tafsir juga mengatakan ayat ini juga dinamakan ayatul imtihan, ayat yang diturunkan sebagai ujian bagi seorang mukmin, apakah kecintaannya kepada Allah itu benar atau hanya sekedar pengakuan semata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinih, wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang berpaling dari agama Allah, yang keluar dari agamanya atau murtad, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka akan didatangkan suatu kaum. Maknanya apa Bapak Ibu? Barang siapa yang murtad, maka itu tidak akan berpengaruh apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Justru Allah akan mendatangkan bagi agamanya, bagi rasulnya, fasawfa ya'tillahu biqaum,
Allah akan mendatangkan bagi Rasulnya itu sebuah kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mana kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbunah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kaum tersebut. Para ulama tafsir mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaum, kaum di sini yang dimaksud adalah para sahabat Abu Bakar dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan kaum di sini Abu Musa al-Asy'ari dengan riwayat yang sahih juga. Ada sejarah garis besar umum mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaum, itu adalah umat muslim yang jujur dengan keimanannya, bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang munafik. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang mana mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifatnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah azillatin 'alal mu'minin. Ini sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Sifat-sifat yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut kepada sesama mukmin. Dalam riwayat tafsir dikatakan bersikap lemah lembut kepada orang mukmin itu bukan hanya dari perkataan, tapi dari perbuatan. Contohnya tanasahu, saling memberi nasihat satu sama lain. Tasafahu, saling bersapa. Bersikap lunak, mengasihi, menyayangi. Pokoknya azillatin 'alal mu'minin, kalimat ini sifatnya secara umum, artinya bersikap baik terhadap saudara mereka sesama muslim. Jadi ketika ada saudara mereka yang berbuat kesalahan, mereka ingatkan secara baik, Bapak Ibu. Bukan langsung dihujat atau langsung dikatakan antum salah, ini tidak betul. Tapi mereka memberikan nasihat, mengatakan suatu qaulan sadida, dengan perkataan yang lemah lembut. Kemudian di antara sifat kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu bersikap tegas kepada orang-orang kafir. A'izzatin 'alal kafirin maknanya di sini adalah mereka itu bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir yang menentang ayat-ayat Allah, yang mereka itu tidak mau beriman, tapi justru menentang apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulnya sampaikan. Mereka itu adalah orang-orang yang sifatnya keras kepala. Maka bagi mereka itu kita harus menggunakan sikap yang tegas. Karena Rasulullah SAW sendiri adalah seorang hamba yang berlemah lembut kepada sesama muslim dan bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Itu tercantum pada surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu bersikap tegas, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, akan tapi mereka itu bersikap lemah lembut di antara mereka satu sama lain. Dan sikap tegas tersebut juga dapat menegaskan bahwa kita ini bukanlah golongan yang gampang dipecah belah, bukanlah golongan yang gampang untuk ditindas. Karena Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersiap, senantiasa mempersiapkan keadaan kita agar siap berjihad kapanpun. Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum, surat Al-Anfal. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ini tercantum pada surat Al-Anfal ayat ke-60. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang,
kamu mengantarkan musuh Allah dan musuhmu. Kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap tegas seorang mukmin ini juga bagian dari perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap keras dan tegas ini tidak akan menghalangi dakwah kita. Ketika yang kita dakwahi itu menentang apa yang Rasul kita sampaikan. Jadi sikap kita kepada mereka ketika berdakwah adalah lunak dalam mendakwahi mereka, keras dalam menyikapi sikap mereka yang melampaui batas. Jadi ketika mereka mulai menghina ajaran kita, ketika mereka mulai menghina apa yang bagi kita itu tidak boleh dihina, maka sebaiknya bagi kita untuk bersikap tegas. Jangan tampakkan kelemahan kita di depan musuh-musuh Allah. Ini yang dimaksudkan pada ayat a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian sikap ketiga atau sifat ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yujahiduna fi sabilillah azillatin 'alal mu'minin wa a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Ini masih pada ayat yang sama, Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum. Yaitu mereka yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan di awal, jihad di sini adalah dengan perkataan dan perbuatan. Dengan perkataan contohnya kita menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Dalam hadis juga sebutkan ballighu anni walau bi ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan dengan perbuatan, contohnya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Berjihad dengan harta, berjihad dengan tenaga, pikiran, dan yang paling utama adalah jihad yang bisa kita semua lakukan tanpa memandang apapun yang kita miliki, yaitu berjihad dengan mencontohkan segala sesuatu yang baik. Karena orang-orang di luar sana itu melihat seorang mukmin itu bukan dari pencapaiannya, tapi melihat dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tampilkan di khalayak umum. Wala yakhafuna laumata laim. Yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka itu tidak takut terhadap ejekan dan celaan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir kepada mereka. Tatkala mereka berbuat ketaatan, mereka berbuat sesuatu yang baik, tapi aneh menurut orang-orang munafik atau aneh menurut orang-orang kafir, maka mereka tidak takut untuk dicela oleh mereka, oleh orang-orang munafik tersebut. Mereka kokoh berdiri pada pendiriannya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian yang cukup fenomenal. Kisah ini terjadi pada perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah, yang mana itu peperangan tersebut melawan kumpulan orang-orang Yahudi. Latar belakang perang ini antara lain karena sakit hati, balas dendam orang-orang Yahudi tersebut ketika terusir dari Madinah. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang perang Bani Quraidah, yang mana kita sama-sama kita tahu pada kota Madinah itu terdapat 3 benteng atau 3 kelompok orang-orang Yahudi. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Bani Qainuqa dan Bani Nadir ini bergabung dengan koalisi kaum kafir Quraisy untuk memerangi Nabi pada perang Khandaq. Maka tatkala mereka kalah pada perang Khandaq, mereka diusir dari Madinah. Karena latar belakang tersebut, mereka terusir dari benteng mereka, dari tempat tinggal mereka. Mereka itu pindah ke daerah yang namanya Khaybar. Khaybar ini terletak kurang lebih 160 km dari kota Madinah, cukup jauh. Tapi Khaybar itu membentuk suatu perkotaan tersendiri yang terdiri dari benteng yang berlapis-lapis.
Nah, salah seorang pemuka Bani Nadir, Bani Qainuqa itu mempunyai saudara di Khaybar tersebut, sehingga mereka mulai menghasut agar mengumpulkan pasukan berkoalisi dengan bangsa-bangsa lain untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala Nabi mengetahui hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, Nabi berinisiatif mengumpulkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Dan perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Jumlah pasukan kaum muslimin itu berkisar antara 1.400 orang sampai 1.600 orang. Mereka mendatangi daerah yang namanya Khaybar ini pada pagi hari, bukan pada malam hari, Bapak Ibu sekalian, karena pada serangan pada malam hari mendadak tersebut ke sebuah pemukiman itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi mereka kaum muslimin ini menyerang orang-orang Yahudi yang ada di sana itu pada subuh hari, pada pagi hari. Jadi perang Khaybar ini salah satu perang yang terhitung sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Karena Khaybar itu sendiri terdiri dari berlapis-lapis benteng. Ada yang mengatakan 7 lapis, ada yang mengatakan 8 lapis benteng, ada yang mengatakan 9 lapis. Bahkan dikatakan bangsa Romawi pun tidak sanggup untuk menaklukkan daerah Khaybar tersebut karena saking kuatnya. Tapi ada sebuah kenyataan, sebuah perkataan yang sangat fenomenal, yaitu tatkala sesuatu terlihat keras di luar, maka sungguh di dalamnya tidak akan sekeras yang terlihat. Begitu juga dengan Khaybar ini. Walaupun ia sangat sulit untuk ditembus, ternyata kelemahannya ada di dalam, yaitu masing-masing dari kabilah yang ada di dalam itu mempunyai daerah otonomi masing-masing. Jadi mereka itu tidak menyatu, mereka itu terpecah satu sama lain. Maka Rasulullah di sini berperang menggunakan taktik memerangi bagian dari sebagian, sehingga mereka habis. Ada sebuah kisah tatkala terjadi perang Khaybar, panji kemenangan itu diberikan kepada Abu Bakar sebagai panglima. Maka tatkala Abu Bakar memimpin pasukannya, Abu Bakar itu tidak sanggup untuk menembus benteng tersebut. Maka panji tersebut diserahkan kepada Umar bin Khattab. Lalu ketika Umar memimpin pasukannya juga, Umar juga tidak sanggup. Karena benteng tersebut berlapis-lapis, ada lapisan luarnya, ada lapisan dalamnya. Lapisan luarnya terdiri dari 3 lapisan, dalamnya terdiri dari 5 lapisan, itu baru bisa menuju jantung daerah tersebut. Maka Rasulullah SAW di sini bersabda, la u'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan 'ala rajulin yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yaftahu Allahu 'ala yadayhi. Nah, kalimat yang kita perlu garis bawahi adalah yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Akan saya berikan panji bendera ini kepada seorang laki-laki yang mana ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yaftahu Allahu ala yadayhi, dan kemenangan akan diberikan kepadanya. Maka tatkala itu sahabat mendengar yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh, kalimat tersebut memantik semangat para sahabat. Siapakah orang ini yang akan dikatakan Rasulullah? Apakah dirinya atau orang lain? Jadi tatkala hari itu sampai, para sahabat di tenda-tenda perang itu tidak bisa tidur, Bapak Ibu, karena memikirkan siapa orang istimewa itu yang sampai Rasulullah sendiri katakan akan diberikan kemenangan, dan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu tatkala pada hari itu datang, para sahabat mulai menawarkan diri. Berikan panji tersebut kepada aku ya Rasulullah. La, laisa ant. Kemudian beberapa sahabat juga menawarkan diri. Di antaranya Umar, salah seorangnya, yang mengajukan diri kembali. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian para sahabat mengatakan, Ali ada di tempat tidurnya, ada di tendanya, karena ia menderita sakit pada matanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, panggilkan ia kemari. Rasulullah meniup matanya tersebut, maka sembuh langsung
seketika, seakan-akan tidak ada pernah sakit sebelumnya. Ka'annahu laisa lahu waja'. Tidak ada sebelumnya sakit. Seakan-akan tidak terlihat ada sakit apapun pada mata Ali bin Abi Thalib. Maka tatkala itu Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan kaum muslimin untuk memerangi bangsa-bangsa Yahudi yang ada di Khaybar. Dan betul sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada kaum muslimin, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum muslimin berupa kemenangan dan harta ghanimah yang sangat banyak, rampasan perang yang sangat banyak. Ali memimpin pasukan dan memenangi peperangan tersebut. Dan pada perang-perang berikutnya kaum muslimin itu selalu memenangkan peperangan yang ia lakukan walaupun jumlahnya kalah sangat jauh dari pasukan-pasukan musuhnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah setelah mencantumkan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, beliau juga mencantumkan ahaditsun nabawi. Di antaranya yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ifturidat 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijlahu alladhi tamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adha bi la u'idhannahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini terdapat lafaz innallaha ta'ala qal. Dalam hadis tapi lafaznya innallaha ta'ala qal, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini salah satu tanda hadis tersebut dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa perbedaan antara hadis qudsi dan ayatul Quran? Di antara perbedaannya adalah yang pertama, ayat Al-Quran itu ta'abbud bitilawatihi, dengan membacanya itu adalah sebuah bernilai ibadah. Sedangkan hadis qudsi ini bukan. Kemudian perbedaan lainnya itu adalah hadis qudsi ini tidak bisa digunakan dalam salat, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan Al-Quran itu bisa digunakan dalam salat. Dan perbedaan ketiga adalah Al-Quran ini mutawatir, yang mana tidak ada keraguan, tidak ada perdebatan lagi pada ayat-ayatnya. Sedangkan hadis qudsi sama seperti hadis yang lainnya, ada sahih, ada hasan, ada dhaifnya juga. Pada kalimat awalnya Rasulullah SAW di sini bersabda, man 'adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang atasnya, maka aku menyatakan perang atasnya. Pertanyaannya, apa yang Allah maksud di sini dengan waliyan? Siapa yang memusuhi waliku? Siapa yang di sini siapa yang dimaksud dengan wali Allah di sini?
Hal tersebut tercantum pada surat Yunus ayat ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu wali Allah? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Jadi definisi wali di sini adalah mereka beriman dan bertakwa. Apa makna takwa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka itu yang dimaksud dengan wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftarada 'alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dengan hal-hal yang aku wajibkan baginya. Kalimat ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dalam hal ini tertulis mimmafturidat alaihi, dengan apa-apa yang aku fardukan kepadanya, aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh. Dan hambaku tersebut senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah. Bin nawafil jamak dari nafilatan, yaitu sunnah. Hatta uhibbuh, sehingga aku mencintainya. Dua kalimat di sini menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan wajib itu lebih dicintai daripada amalan-amalan sunnah. Tapi bukan berarti amalan-amalan sunnah itu tidak dicintai. Tapi amalan-amalan wajib itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Salat subuh yang kita lakukan itu lebih utama daripada salat tahajud atau salat syuruk yang akan kita lakukan, ataupun salat duha nanti yang akan kita lakukan. Salat zuhur kita wajib itu lebih utama dibandingkan salat sunnah qabliyah atau ba'diyah setelahnya. Puasa Ramadan kita itu lebih wajib daripada puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian zakat yang kita keluarkan itu lebih wajib dibandingkan sedekah. Jadi di sini yang dimaksud dengan kalimat ini adalah amalan-amalan wajib itu lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah, tapi tanpa menghilangkan keberkahan dari amalan-amalan sunnah. Kemudian dijelaskan di sini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Salah satu alasan Allah mencintai hambanya adalah mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, mengikuti apa yang Nabi Muhammad katakan, mengikuti apa yang Nabi Muhammad perbuat, dan mengikuti apa yang sahabat-sahabat contohkan dan tidak dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu, maka tatkala aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Apa makna kalimat di sini Bapak Ibu sekalian? Para ulama tafsir menafsirkan bahwa ayat ini kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ay annahu la yasma'u illa ma yuhibbuhu Allah. Jadi hamba tersebut, tatkala Allah sudah mencintai hamba tersebut, maka Allah akan jaga pendengarannya. Hamba tersebut tidak akan mendengarkan apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut itu hanya mendengar apa-apa yang Allah ridhoi saja. Hal tersebut bisa tercermin dalam perilaku sehari-harinya. Maka tatkala ia mendengarkan sesuatu yang tidak baik, suatu perkataan yang kurang bagus, maka hatinya terketuk. Wah, ini perkataan yang tidak bagus. Tatkala ia mendengar saudaranya sedang menggunjing saudaranya yang lain, maka ia otomatis menjauh karena hatinya terketuk. Wah, ini bukan sesuatu yang baik. Begitu juga pada kalimat wa basarahu alladhi yabsuru biha wa yabsuru bih, ay fala yara illa ma yuhibbuhu Allah. Dan Allah menjadi penglihatan yang dengannya ia melihat. Maknanya adalah fala yara illa ma yuhibbuhu Allah, dan dia tidaklah melihat
sesuatu kecuali sesuatu tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia melihat sesuatu yang kurang bagus. Contohnya sekarang segala sesuatu itu bisa kita lihat dalam benda kotak seperti ini. Handphone. Maka tatkala ada muncul sesuatu yang kurang baik, hatinya terketuk. Ini tidak bagus untuk saya lihat. Ini tidak bagus untuk saya perhatikan. Itu salah satu bentuk penjagaan Allah kepada hambanya. Wa yadahu alladhi yubtishu biha, dan menjadi tangan yang dengannya ia gunakan untuk memegang. Maknanya di sini adalah fala ya'malu biyadihi illa ma yardahu Allah. Maka dengan tangan tersebut dia tidak melaksanakan sesuatu apapun kecuali diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang Allah cintai, Allah akan jaga ia. Allah akan jaga dia dari penglihatannya, pendengarannya, dan perbuatannya. Tidak mungkin tangannya tersebut dia gunakan untuk berbuat maksiat. Tidak mungkin tangannya tersebut ia gunakan untuk mencuri dan hal-hal fasik lainnya. Karena hambanya tersebut tatkala Allah mencintainya, maka Allah jaga segala perbuatannya. Wa rijalahu alladhi yamshi biha, dan kakinya kemana ia melangkah, dan kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Fala yadhhabu illa ila ma yuhibbuhullah. Maka ia tidak akan melangkahkan kakinya kepada sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, tatkala hati kita masih terketuk untuk berjalan pagi hari menuju masjid, hati kita masih terketuk untuk berjalan menuju majelis-majelis ilmu, maka itu tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa rindu kepada hati kita untuk hadir, untuk taat kepada Allah dalam segala hal, dalam kondisi apapun. Itu adalah salah satu bentuk tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Lalu apa yang didapatkan hambanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya tersebut selain penjagaan? Pada kalimat berikutnya dijelaskan, wa in sa'alani a'taituhu. Maka tatkala hambanya tersebut meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jikalau kita analogikan ketika kita mencintai seseorang, ketika kita menyenangi seseorang, ketika kita mencintai anak-anak kita, maka ketika anak kita meminta sesuatu, pasti kita akan sangat mudah memberikannya. Begitu juga ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan sangat mudah untuk memberikan segala hal yang hambanya tersebut inginkan. Wa in sa'alani la'a'taituhu, atau dalam riwayat ini dikatakan a'taituhu. Wa in ista'adzani, dalam riwayat lain wa in ista'adza bi la u'idzannahu, dan tatkala hambanya tersebut meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan lindungi ia dari segala hal sesuatu yang dapat merugikannya. Ini adalah bentuk tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Dalam hadis lain dikatakan, di antara tanda bentuk kecintaan Allah kepada hambanya adalah Allah akan menguji hambanya tersebut. Ada hadis yang sangat masyhur kita dengar, inna 'idhamil jaza' min 'idhamil bala. Sesungguhnya besar suatu balasan itu bergantung dari besarnya ujian yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Fa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Maka tatkala Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah akan menguji ia. Jadi jangan kita salah artikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, kita berpikir, wah, ini Allah tidak sayang kepada saya, ini Allah benci kepada saya. Jangan kita artikan seperti itu. Justru karena Allah sayang kepada kita, Allah menguji kita sejauh mana kita kuat dengan ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji hambanya kecuali dengan kemampuan hamba tersebut. Dalam hal ini, kisah Nabi Ayub itu bisa kita jadikan sebagai pedoman.
yang mana Allah menguji Nabi Ayyub alaihissalam dengan penyakit bertahun-tahun. Tapi sebelum Allah datangkan penyakit kepadanya, Allah uji ia dengan kehilangan seluruh hartanya. Nabi Ayyub alaihissalam adalah salah seorang nabi yang kaya raya, mempunyai ternak beribu-ribu domba dan unta. Jadi Nabi Ayyub itu adalah salah seorang nabi yang kaya. Allah uji ia pertama dengan kehilangan hartanya. Tidak berhenti di situ saja. Allah juga menguji Nabi Ayyub alaihissalam dengan meninggalnya anak-anak beliau. Sampai sana Nabi Ayyub alaihissalam itu masih sabar, masih berpegang teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai beliau dengan cara mengujinya. Lalu kemudian yang terakhir, Nabi Ayyub alaihissalam itu diuji dengan penyakit kulit yang menimpanya bertahun-tahun. Yang mana dalam sebuah riwayat dikatakan penyakit kulitnya itu sangat kronis sehingga hanya menyisakan otot dan tulangnya saja. Kulitnya itu sangat menipis karena sakitnya tersebut. Bertahun-tahun Nabi Ayyub alaihissalam menderita cobaan tersebut. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya, ketika Nabi Ayyub alaihissalam itu berhasil melewati fase-fase ujian yang telah ia lalui, Allah Subhanahu wa taala menggantikan semua yang telah hilang dengan sesuatu yang baru. Dengan sesuatu yang baru. Allah berikan lagi kepadanya, Allah titipkan lagi kepadanya amanah berupa anak-anak. Allah titipkan lagi kepadanya amanah berupa harta benda, dan Allah titipkan kepadanya umat yang ia dakwahi. Itu diantara ibrah, diantara tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya tersebut. Kemudian contoh di antara tanda hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah menjadikan seorang hamba tersebut seorang yang faqih. Menjadikan hambanya tersebut faham dalam ilmu agama. Dalam hadis dikatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan ia bagi ilmu agama. Ulama tafsir mengatakan bahwa khairan di sini tidak sebatas dengan kepahaman yufaqihu fid din, ini tidak hanya sebatas dengan kita menjadi faqih, kita menjadi ulama, kita menjadi dai. Tidak. Ketika hati kita tergerak untuk menuntut ilmu, itu sudah memenuhi definisi man yuridillahu bihi khairan. Apapun kondisi kita, ketika hati kita tergerak ingin belajar, ingin memperdalam ilmu agama, itu tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa kita adalah hambanya yang dicintai. Makanya dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung lanjut ke hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulan fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan faahabbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Hadis ini masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan." Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan. Fa ahbibhu, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, maka Jibril berseru kepada langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka ahlus sama itu mencintainya. Tsumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard, maka diletakkan kepadanya rasa cinta, diterima di kalangan makhluk yang ada di bumi. Ahlus sama di sini Bapak Ibu sekalian adalah malaikah. Ahlus sama itu adalah malaikah. Dalam riwayat lain dikatakan, wa idza abghadha 'abdan
da'a Jibrilu fayaqulu inni abghadha fulanan fa'abghadahu fayubghidhuhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama' inna Allaha yubghidhu fulanan fa'abghaduhu fayubghidhuhu ahli as-sama'i thumma tudha'u lahu al-baghdha'i fi as-sama'. Maka tatkala Allah membenci seorang hamba, Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, sungguhnya aku membenci si fulan. Maka Jibril pun membencinya, kemudian berseru kepada makhluk langit, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci si fulan, maka bencilah ia. Auzubillahi min dzalik. Dalam hadis ini bercerita tentang apa yang kita dapatkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apa yang didapatkan seorang hamba tatkala Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Rabb-Nya. Di sini dikatakan hubbu Jibrilu wal malaikatu wa ahlul ard. Maka tatkala Allah mencintai seorang hamba, maka malaikat pun ikut mencintainya. Dan diberikan kepadanya dan diletakkan kepadanya penerimaan, summa yudha'u lahu al-qabulu fil ard, diletakkan kepadanya penerimaan di muka bumi. Makna kalimat ini adalah orang tersebut tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, maka makhluk bumi pun ikut mencintainya. Apa tandanya Bapak Ibu sekalian? Ketika kita melihat orang tersebut, itu hati kita terketuk. Ketika kita melihat hamba tersebut, kita pengen bawaannya itu taat kepada Allah. Ketika kita melihat hamba tersebut, bawaannya kita itu ingin senantiasa dekat kepada Allah. Makanya dalam tafsirul hadis dikatakan hubbu Jibril wal malaikata yahtamilu ala wajhain wal wajhul akhar al wajhul ula yani istighfaruhum lahu wa thana'uhum alaihi wa du'a'uhum. Bentuk kecintaan malaikat kepada hamba tersebut adalah istighfaruhum lahu. Malaikat itu memintakan ampunan kepada hamba tersebut. Wa thana'uhum alaihi. Malaikat tersebut memuji hamba tersebut. Wa du'a'uhum lahu. Dan malaikat tersebut senantiasa mendoakan hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wajhul akhar, dan dalam aujuh yang lain, anna mahabbatuhum ala zahiriha minal makhluqin wa huwa mailul qalbi ilaih. Ini dia yang dimaksud dengan summa yudha'u lahu al-qabul fil ard. Di antara bentuk diterimanya seorang hamba di antara penduduk bumi adalah mailul qalbi ilaihi. Hati manusia itu condong kepada dia. Jadi dia disenangi dimanapun dia berada. Washtiyaquhu ila liqa'ihi, dan manusia itu selalu rindu untuk bertemu dengan hamba tersebut. Jikalau kita ingin memberikan perumpamaan, kita coba bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hidup di antara para sahabatnya. Banyak kisah yang menceritakan tentang para sahabat itu sangat ingin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka itu berpisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu hubbihim iyyahu kaunuhu muti'an lillahi ta'ala. Dan karena kecintaan mereka kepada orang tersebut, kaunuhu muti'an lillahi ta'ala. Dan karena kecintaan mereka kepada hamba tersebut, mereka menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahbuban minhu, dan senantiasa dicintai oleh orang lain. Ini diantara tanda-tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Maka hamba tersebut ketika dicintai oleh Jibril, maka makhluk bumi pun, penduduk bumi pun ikut mencintai hamba tersebut. Baik, kita ambil hadis terakhir sedikit Bapak Ibu ya. Insyaallah sangat pendek. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه متفق عليه. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika orang itu mengimami kelompok tersebut, ia selalu mengakhiri rakaatnya itu dengan membaca surat Al-Ikhlas. Lalu tatkala kemudian pasukan tersebut kembali, mereka mengatakan kepada Rasulullah perihal tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyalah ia mengapa ia berbuat demikian. Kenapa ia selalu mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Fatihah? Maknanya di sini Bapak Ibu adalah ketika sahabat tersebut memimpin salat, mengimami salat, ia membaca pada salat jahar itu pada rakaat keduanya itu diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Selesai Al-Ikhlas, selesai surat Al-Fatihah, ia membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian pada salat berikutnya, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat lain, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Kemudian sahabat mengatakan perihal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepadanya mengapa ia melakukan hal tersebut. Maka apa kata sahabat tersebut? Li'annaha sifatur rahman. Sungguhnya karena surat ini mengandung karena surat ini terdapat di dalamnya sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Fa ana uhibbuh. Dan aku mencintai surat tersebut. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena aku mencintai membaca surat tersebut. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, akhbiruhu anna Allah Ta'ala yuhibbu. Kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintainya. Ibrah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa mahabbatullah, kecintaan Allah itu adalah sifat yang nyata, sabitatan lillahi ta'ala. Dan sifat tersebut fi'liyah sabitah, yang Allah lakukan karena suatu sebab. Dalil ini juga digunakan oleh sebagian ulama untuk memperbolehkan mengakhiri rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas. Dan dalam hadis ini juga beberapa ibrah yang lainnya, dan itu agak keluar dari bab yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.